Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati para ustaz dan para ustazah, pembina asrama putra dan putri yang menyempatkan diri hadir bersama kita, mendampingi kita semua melakukan program rutin kita di hari Jumat dan Sabtu, yaitu mensyarah atau menjelaskan Nazam Aqidatul Awam yang kita baca ba'da asar setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya yang sama-sama Ustaz hormati juga para mudabbir dan mudabbirah yang sudah bersedia juga mendampingi kita pada kegiatan pada malam hari ini. Dan selanjutnya yang saya sayangi anak-anak Ustaz, santriwan dan santriwati, asrama putra dan asrama putri, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita lanjut pensyarahan kitab Aqidatul Awam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sifat Allah, yaitunya qiyamuhu binafsihi. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, agar pensyarahan ini terstruktur, rapi, maka dalam mensyarah sifat-sifat Allah, mulai dari sifat wujud, idam bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, nanti sampai seterusnya, itu polanya sama. Yang pertama kita menjelaskan makna, yang kedua kita menjelaskan dalil. Itu saja. Ke-20 sifat, bukan ke-20 sifat, ke-50 sifatnya nanti seperti itu. Baik sifat yang wajib bagi Allah, mustahil jaiz, baik sifat wajib mustahil jaiz pada Rasul. Polanya sama. Yang pertama kita poin pertama menjelaskan makna, dan poin yang kedua kita menjelaskan dalil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Di dalam sifat qiyamuhu binafsihi itu ada dua makna yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah itu tidak butuh pencipta. Allah itu tidak butuh kepada orang yang mengadakannya. Ya, seperti itu kemarin. Yang kedua, makna qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh kepada tempat ia berada. Secara bahasa, qiyamuhu binafsihi itu kan berdiri dengan sendirinya. Dia berdiri dengan sendirinya tanpa butuh siapapun. Ya atau tidak? Ya. Makna yang pertama, apakah sudah menunjukkan kepada qiyamuhu binafsihi? Apa makna pertama? Allah tidak butuh kepada orang yang menciptakan. Itu berarti Allah apa? Allah sendiri, berdiri sendiri. Iya enggak? Beda sama Ustaz. Ustaz butuh kepada orang yang menciptakan? Iya. Maka Allah ini bukan qiyamuhu binafsihi sifat Ustaz. Ya enggak? Nanti sifat Ustaz itu qiyamuhu li ghairihi nanti. Karena Ustaz masih butuh kepada orang lain. Ya enggak? Adanya Ustaz itu tergantung dengan adanya orang tua ke orang lain, orang tua lah. Ya enggak? Adanya Ustaz itu tergantung kepada ada orang tua. Maka Ustaz ini membutuhkan orang tua enggak agar Ustaz wujud, agar Ustaz ada sekarang membutuhkan orang tua enggak? Itu pertanda bahwa Ustaz itu bukan berdiri sendiri. Kalau Allah butuh kepada orang yang mengadakannya? Tidak. Nah, itu makna dari qiyamuhu binafsihi yang pertama. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada tempat ia berada. Ustaz butuh kepada tempat duduk. Kita semua butuh ke tempat berdiri. Butuh. Kalau tidak ada tempat duduk, bisa kita duduk. Tidak ada tempat berdiri, bisa kita berdiri. Tidak ada sesuatu yang keras di bawah kita. Nih ya, bisa kita berdiri. Tidak. Contoh, bisa kita berdiri di air. Tidak bisa. Itu menandakan bahwa kita itu butuh ke tempat.
Itu menandakan bahwa kita butuh kepada tempat. Tidak ada satupun manusia di atas bumi ini yang tidak butuh kepada tempat. Pasti butuh kepada tempat. Ya, contoh sederhananya berdiri tadi. Kalau tidak ada benda keras di bawah kaki kita, ini akan bisa kita berdiri. Bisa berdiri di awang-awang. Bisa berdiri di dahan pisang. Bisa. Bisa. Ada pisang tuh, kan ada daunnya tuh. Berdiri di atas daun pisang, bisa. Beda hal, daun pisang itu ditaruh di bawah. Beda hal, beda. Karena daun pisang yang di pohonnya, bisa kita berdiri di sana? Tidak akan bisa. Itu pertanda bahwa kita makhluk butuh kepada tempat untuk kita berada. Itu pertanda kita qiyamu binafsi itu? Tidak. Tidak. Bisa dipahami itu? Tapi Allah, beradanya Allah itu tidak butuh kepada tempat. Nah, itulah makna qiyamuhu binafsi. Dalilnya, karena maknanya ada dua, dalilnya juga ada dua. Dari mana yang pertama, apa dalilnya? Kalau Allah itu butuh kepada sesuatu yang menciptakannya, berarti Allah hadis. Konsep hadis gimana kemarin? Adanya sesuatu setelah tidak ada. Itu konsep hadis. Di dalam ilmu tauhid, itu istilah yang harus kita pahami dan yang harus kita kuasai. Ada istilahnya hadis, ada istilahnya qidam. Bisa dipahami itu? Kalau hadis adanya didahului oleh tidak ada. Sedangkan qidam adanya tidak didahului oleh tidak ada. Biasanya bisa dipahami? Contoh hadis apa Ustaz? Manusia. Manusia itu ada di atas dunia, ada. Tidak adanya dulu. Nah, hadis itu sesuatu yang ada setelah tidak ada. Contohnya manusia. Manusia ini ada setelah tidak ada sebelumnya. Ya atau tidak? Ya. Ada manusia. Maka keberadaan manusia itu namanya keberadaan yang hadis. Sampai sana bisa dipahami? Oke. Maka dalil yang pertama dari makna yang pertama, kalau Allah itu butuh kepada orang yang mengadakan, secara otomatis Allah itu bersifat hadis. Kenapa seperti demikian Ustaz? Iya, karena Allah itu diciptakan. Sesuatu yang diciptakan hadis enggak? Ya, AP ini diciptakan. Maka ada AP ini sebelumnya tidak ada. Ya, itu konsekuensi atau akibat dari sesuatu itu diciptakan. Maka ada permulaannya. Ya, ada permulaannya. Ya. Kapan AP ini diciptakan? Contoh, di 2025. Tanggal 1, bulan 1, 2025. AP ada. Maka sebelum AP ini ada, sebelum tanggal 1 Januari 2025, ada HP ini? Tidak. Maka ada HP ini didahului oleh ketiadaan? Ya, maka HP ini adanya bersifat hadis atau qadim? Hadis. Sudah bisa dipahami? Oke. Dalil yang kedua, dari mana yang kedua? Apa yang kedua tadi? Allah tidak butuh kepada tempat. Apa dalilnya? Kalau Allah butuh ke tempat, kalau Allah butuh ke tempat, maka Allah itu sifat, bukan zat. Sementara kita yakini Allah itu zat atau sifat? Zat. Cuman zatnya itu tidak nampak. Maka kalau Allah itu butuh kepada tempat, maka secara otomatis Allah itu adalah sifat. Kenapa seperti demikian Ustaz? Karena yang butuh kepada tempat itu adalah sifat. Contoh sederhananya kemarin, putih. Butuh dia kepada tempat agar di mana dia berada? Butuh. Contoh putih. Butuh dia ke tempat keramik. Tempat dia melekat. Tempat dia berada. Itu bisa kita simpulkan bahwa setiap sifat itu butuh kepada tempat dia berada. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Sifat senang, sifat sedih, sifat galau, itu butuh kepada tempat ya. Butuh enggak? Misalnya Yuflikal nih, galau dia. Ya Yuflikal. Jadi galau itu di mana melekatnya? Di Yuflikal. Maka semua sifat cukup butuh kepada zat. Semua sifat butuh kepada zat. Semua sifat butuh kepada tempat. Maka yang butuh kepada tempat itu adalah zat. Yang butuh kepada tempat itu adalah sifat. Maka andai Allah itu butuh kepada tempat, secara otomatis Allah itu apa?
sifat. Diterima oleh akal Allah itu sifat? Tidak, Allah itu adalah zat. Apa bukti Allah itu adalah zat? Karena Allah itu bersifat dengan sifat ma'ani. Allah punya sifat kudrat, iradat, ilmu ayat sama punya. Itu membuktikan bahwa Allah itu bukan sifat, tapi Allah itu adalah zat, tempat malaikatnya sifat. Di sana bisa dipahami? Baru lanjut yang ke selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Wahdaniyah. Nah, wawahidun. Nah, maksud dari makan wawahidun itu adalah wahdaniyah. Perempuan, kalian mencatat yo, nak mendengar saya doh. Kita belajar, bukan majelis taklim. Kalau majelis taklim, menganggap sama mereka. Catat, lihat bawa pena perempuan. Nah, dicatat ya. Ini nak dongeng, ini dongengnya didengarkan. Ini bukan dongeng, ini ilmu dicatat. Nah, sifat yang selanjutnya adalah wahdaniyah. Apa wahdaniyah secara bahasa artinya? Esa. Tapi Allah itu esa. Apa itu esa? Tidak ada duanya. Tidak ada. Apa? Yang ngecek itu diam. Saya enggak. Tidak ada duanya. Berarti Allah itu esa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu punya zat, Allah itu punya sifat, Allah itu punya af'al atau perbuatan. Ada sifat Allah, ada zat Allah, ada perbuatan Allah. Maka kalau Allah itu esa atau wahdaniyah, maka esa Allah itu mencakup zat, mencakup sifat, mencakup af'al atau perbuatan. Maka makna wahdaniyah itu dibagi menjadi tiga. Karena Allah itu punya tiga apa tadi? Tiga aspek. Ada zat, ada sifat, ada af'al atau perbuatan. Maka zat Allah esa, satu. Sifat Allah esa, dua. Apa lagi? Perbuatan atau af'al Allah esa. Nah, tiga ini akan kita definisikan masing-masing. Apa maknanya? Apa makna Allah itu esa pada apa? Pada zat. Apa makna Allah itu esa pada sifat. Yang ketiga, apa makna Allah itu esa pada af'al atau perbuatan. Oke. Yang pertama dulu. Makna Allah esa pada zat adalah zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Dan tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah. Dan tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah. Coba tuh tagak sih kepalanya. Kalau yang catat. Yang catat. Nah, enak. Biasanya kalau nyatat itu kan nunduk sih. Kalian yang nyatat kalian. Khusus. Oh, Saif. Nah, dan nyatatnya betul apa di kamar saya. Sedih, kamu sedih. Kecil nak kalian pasang. Ya nak kalian pesi botak dia sama. Kebiasaan. Pasang aja rencak. Nah, apa makna esa pada zat? Zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian dan tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah. Kita jelaskan. Yang pertama, ada dua poin itu. Yang pertama, zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Yang kedua, tidak ada zat satupun zat yang menyerupai zat Allah. Kita jelaskan. Satu, zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Berbeda dengan zat makhluk. Tubuh kita ini terdiri dari bagian-bagian enggak? Ya, akan menjadi tubuh yang sempurna ketika ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mata. Ya enggak? Maka tubuh kita atau zat kita ini terdiri dari bagian-bagian.
berbeda dengan zat Allah. Itu kuncinya, itu yang pertama. Paham toh? Jadi bahas zat Allah itu Ustaz. Iya, Ustaz pun tidak tahu. Seperti itulah konsepnya dulu. Pokoknya zat Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Kita memikirkan zat Allah itu tidak bisa. Ya enggak? Tidak bisa. Itu makanya mengenal Allah itu caranya gimana? Mengenal sifat. Bisa kita mengenal zat Allah? Dengarkan. Bisa kita mengenal zat Allah? Gimana cara mempelajari zat Allah? Gimana caranya mempelajarinya? Yang bisa kita pelajari itu adalah sifatnya. Maka cara mengenal Allah itu gimana cara mengenalnya? Oleh sifatnya. Kalau kita sesama manusia, kalian mengenal cowok kalian misalnya. Enak? Nah, langsung ada apa namanya itu? Reaksi. Enak? Nauzubillah min zalik. Terlalu murahan tuh. Enak? Cowok opa-opa Korea, mama Kia, aduh. Nah, cukup. Diam. Itu murahan kita, enggak? Laki-laki ini enggak ada dia, biasa aja dia semua. Ya enggak? Nah, kami enggak murahan. Ada cukup. Nah, itu selingan aja, itu selingan. Nah, lanjut. Kembali ke topik kita. Kalau kita mengenal manusia, bisa kita kenal melalui zatnya? Bisa. Ya enggak? Seperti kalian yang apa namanya? Yang glowing. Ya enggak? Yang apa namanya? Kalau yang ganteng, yang cantik, itu mudah kali mempelajari itu, ya enggak? Pada dasarnya seperti ini, yang seperti ini. Ya enggak? Maka kalau kita mengenal manusia itu pasti melalui zat. Banyak anak manusia ini melihat kepada zat. Ya, dia melihat tampang nomor satu menurutnya. Ya enggak? Kalau good looking, cepat balas chatnya. Ya enggak? Nah, itu tanda bahwa kita sesama manusia itu mengenal manusia yang lain itu melalui zat. Sedangkan mengenal Allah bisa melalui zat, tidak, harus melalui sifat. Maka makna yang pertama tadi Allah itu esa pada zat adalah zat Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Satu. Yang kedua, tidak ada satupun zat yang sama dengan zat Allah. Ustaz, kita ada tangan. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Karena konsepnya tadi apa? Tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah. Kita punya mata, punya telinga, punya kaki, segala macamnya. Ya, maka Allah sebaliknya. Allah tidak punya hal-hal seperti demikian. Bisa dipahami itu? Maka kalau ada ayat, nah itu dulu yang pertama. Yang kedua bisa dipahami itu? Tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah. Maka kalau ada ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka bisa kita pahami apa? Apakah benar Allah itu punya tangan yang berada di atas tangan mereka manusia? Secara konsep yang kita tulis tadi, apa konsepnya? Tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah. Nanti kalau ada orang ngomong seperti ini, tangan Allah, ini ayat berbunyi katanya. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Gimana pemahaman kita? Apakah Allah itu punya tangan? Oh tidak, itu pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah. Karena konsepnya kita bahas tadi, makna Allah itu esa pada zat, salah satunya adalah tidak ada satupun zat yang menyerupai dengan zat Allah. Maka kalau ada orang ngomong Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya tangan, apa pemahaman yang bisa kita ambil? Bahwa semua itu adalah keliru.
Maka gimana cara kita memahami ayat nanti? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka manusia, maka nanti ditakwil maknanya. Tangan itu maknanya bukan tangan yang seperti ini, tapi tangan itu maknanya adalah kekuasaan. Paham kekuasaan? Kita dengan tangan ini bisa berkuasa enggak? Nah, bisa kita mengangkat ini? Bisa. Maka dipakai makna lain dari tangan. Makna lain dari tangan. Karena menyematkan makna tangan ke Allah itu sesuatu yang salah. Berdasarkan teori tadi Allah itu esa pada zat. Sampai sana bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, lanjut yang kedua. Allah esa pada sifat. Apa mana Allah esa pada sifat? Sifat Allah tidak berbilang. Sifat Allah tidak berbilang. Apa maksud sifat Allah tidak berbilang? Sifat Allah tidak banyak. Gambar ini gini. Sifat Allah itu tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Itu maksud berbilang. Berbilang ini apa? Apa berbilang ini? Ada jumlahnya. Enak. Berbilang ini ya seperti tadi. Kalian tadi berbilang apa kalian maknakan? Apa tadi? Berjumlah, enak. Atau banyak. Maka sifat Allah ini tidak banyak. Satu. Yang kedua, tidak ada satupun sifat yang menyerupai sifat Allah. Tidak ada satupun sifat yang menyerupai sifat Allah. Dua maknanya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, sifat Allah tidak berbilang. Atau tidak banyak. Itu timbul pertanyaan. Sifat Allah itu 50 tadi. 20 tadi. Ya enggak? Kan berbilang tuh. Kan banyak tuh. Ya seperti itu. Oh, maknanya enggak seperti itu. Maksudnya seperti ini. Apa maksud dari sifat Allah itu tidak berbilang? Allah punya sifat kudrat. Allah punya sifat iradat. Ya. Allah punya sifat ilmu. Ya. Ilmu Allah itu satu. Kudrat Allah satu. Iradat Allah satu. Berbeda dengan kita. Contoh, kita. Yang dalam kepala kita ini ilmu nahu aja yang ada. Tunggu dulu. Dalam kepala kita ini kita hanya punya pengetahuan contohnya ilmu matematika. Ilmu apa? Matematika. Bisa kita pakai ilmu matematika tadi untuk membaca kitab? Tidak. Maka baca kitab kita pakai ilmu untuk baca kitab. Ya seperti itu. Bisa ilmu matematika tadi kita pakai untuk mempelajari ilmu mantik, ilmu bahasa Arab bisa? Enggak. Maka untuk mempelajari ilmu bahasa Arab juga pakai ilmu bahasa Arab. Maka ilmu kita ini banyak enggak? Ya, ada ilmu nahunya, ada ilmu sorofnya, ada ilmu bahasa Arabnya, ada ilmu matematikanya. Ya seperti itu. Maka ilmu kita ini namanya berbilang. Kita punya sifat ilmu. Kita punya sifat ilmu? Punya. Maka sifat ilmu kita ini sifatnya berbilang. Enak. Masing-masing pengetahuan ada ilmunya. Masing-masing bidang studi ada ilmunya. Matematika ada ilmunya. IPS ada ilmunya. IPA ada ilmunya. Bisa ilmu matematika di mempelajari ilmu sorof misalnya? Enggak bisa. Jauh dia itu. Enggak. Bisa dipahami? Berbeda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu bagaimana? Berarti Allah itu punya satu ilmu yang mencakup seluruh pengetahuan. Allah punya satu ilmu yang mencakup semua jenis pengetahuan. Sampai sana bisa dipahami? Itu makna yang pertama. Allah tidak ilmu Allah, sifat Allah tidak berbilang. Yang kedua, tidak ada satupun sifat yang menyerupai sifat Allah. Contoh, Allah melihat. Ya, kita melihat. Sama melihat kita dengan melihat Allah. Allah mendengar. Ya, kita mendengar. Ya, sama mendengar kita dengan mendengar Allah. Tidak. Karena secara konsep tadi dikatakan tidak ada satupun sifat yang menyerupai sifat Allah. Ya benar melihat Allah itu berbeda dengan melihat kita. Beda. Melihat kita ini bergantung pada adanya cahaya.
bukan cahaya utami ya. Enak. Nah, melihat kita ini bergantung kepada cahaya. Andai tidak ada cahaya, mati lampu. Bisa kita melihat? Tidak. Tapi kalau melihatnya Allah, itu tak ada bergantungan kepada apapun. Oh, Allah bisa melihat semut hitam di atas batu hitam, di lubang yang hitam ketika cuaca gelap. Bisa? Bisa. Maka bisa kita simpulkan bahwa melihat Allah beda dengan melihat kita. Beda. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mendengar kita pun bergantung dengan adanya suara. Terdengar enggak? Karena ada suara. Kalau tidak ada suara, terdengar enggak? Tidak dengar. Berbeda dengan mendengar Allah. Allah bisa mendengar sesuatu tanpa ada suara. Contohnya, dindingnya. Bisa Allah dengar? Bisa. Bisa Allah dengar? Bisa. Itu berbedanya mendengar kita dengan mendengar Allah. Sudah dijelaskan keduanya itu. Makna esa pada sifat. Yang ketiga lagi. Makna esa pada perbuatan. Apa makna Allah esa pada perbuatan? Apa maknanya? Bahwa apa? Bahwa apa? Tidak ada perbuatan di alam semesta kecuali perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan di alam semesta kecuali perbuatan Allah. Ini yang terakhir ya. Tidak ada di alam semesta kecuali perbuatan Allah. Ya enggak? Ustaz menokok perbuatan Ustaz itu? Enggak. Perbuatan Ustaz sajakah itu? Tidak. Itu atas izin Allah. Kalian belajar, apakah gerak pena kalian itu mencatat apakah semata-mata perbuatan kalian saja itu? Tidak. Di sana ada juga perbuatan Allah. Sampai sana bisa dipahami? Nah, maka tidak ada satupun perbuatan di toko aja Ustaz. Karena ada. Izin Allah menoko itu. Tidak. Tidak. Tanda Allah mengizinkan kalian itu dipukul. Ya atau tidak? Ya, kalau Allah tidak izin kalian itu dipukul, tidak akan terpukul. Bisa dipahami? Nah, contohnya, ada orang yang lumpuh. Orang lumpuh ini pengen kali berjalan. Apa yang inginkan? Berjalan. Udah sekuat tenaga diangkat kakinya untuk berjalan. Tidak bisa-bisa. Tidak bisa-bisa. Itu membuktikan bahwa perbuatan di alam semesta ini bukan semata-mata atas kehendak manusia saja. Harus ada izin dari Allah. Sampai sana bisa dipahami? Nah, selesai maknanya itu. Makna sifat wahdaniyah. Karena Allah punya 3 aspek tadi, maka 3 pula definisinya. Ada definisi wahdaniyah atau esa pada zat, ada wahdaniyah atau esa pada sifat, ada wahdaniyah atau esa pada perbuatan. Masuk kita ke poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Dalil. Apa? Dalil. Apa dalil Allah itu wahdaniyah? Apa dalil Allah itu wahdaniyah? Dalilnya adalah adanya alam semesta. Apa dalilnya? Adanya alam semesta. Adanya alam semesta. Nah, adanya alam semesta. Gimana cara kita melogikakan adanya alam semesta ini dalil bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah. Gimana cara jalan logikanya? Kalau Allah itu tidak esa, dalam artian Allah itu 2. Berapa Allah? Kalau Allah itu 2. Kita pahami dulu. Kalau Tuhan itu 2, maka alam semesta ini tidak akan ada. Kenapa? Yang namanya Tuhan itu punya kekuasaan yang mutlak. Yang namanya Tuhan itu punya kekuasaan yang tersendiri. Maksudnya seperti ini.
Kalau ada Tuhan, dia ngaku Tuhan, tapi dia masih butuh pertolongan orang. Itu bukan Tuhan namanya. Ya atau tidak? Ya enggak? Nah, besok kalau ada kalian jumpa, enggak? Orang, saya ini Tuhan. Saya ini Tuhan. Tapi dia mengambilkan sendal itu satu. Ah, itu enggak Tuhan itu namanya. Ya enggak? Masih butuh pertolongan orang. Sampai sana bisa dipahami? Tuhan itu konsepnya yang pertama, tidak butuh pertolongan siapapun. Dia punya kekuasaan yang mutlak. Dalam artian tidak butuh kepada apapun. Itu yang Tuhan. Kalau Tuhan itu dua, anggap Tuhan ini dua. Ada berapa? Dua. Tuhan yang dua ini ingin menciptakan gunung. Ingin menciptakan gunung. Kira-kira siapa yang menciptakan? Tuhan pertama atau Tuhan kedua? Tuhan pertama atau Tuhan kedua? Kalau Tuhan pertama yang menciptakan gunung, berarti Tuhan kedua itu tidak sanggup ya? Ya atau tidak? Kalah Tuhan kedua dibanding Tuhan pertama. Ya seperti itu. Kalau Tuhan ini dua, enggak? Tuhan ini dua. Ingin menciptakan alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta? Kalau Tuhan pertama menciptakan alam semesta, secara otomatis yang Tuhan kedua ini tidak Tuhan dia. Kenapa? Karena dia kalah daripada Tuhan yang pertama. Mungkin Tuhan itu kalah oleh sesuatu yang lain dari dirinya? Tidak mungkin. Misalnya bisa dipahami. Nah, paham dong? Maka kalau alam kalau apa? Jangan ketawa kalian. Kalau apa tadi? Tuhan ini dua. Kalau Tuhan ini dua, maka akan ada Tuhan yang satunya terkalahkan. Ya enggak? Kalau Tuhannya satu terkalahkan, namanya Tuhan. Maka kalau Tuhan yang kedua itu kalah, dalam artian dia lemah itu, ya, maka sifat lemah itu tersemat ke Tuhan yang kedua. Kalau lemah bisa melekat pada satu Tuhan, secara otomatis lemah juga bisa melekat pada Tuhan yang satu lah. Maka kalau lemah dua-dua Tuhan ada alam semesta, nah, atau dalil yang kedua seperti ini, yang gampangnya. Kalau Tuhan itu dua, dia ingin menciptakan satu gunung, berkelahi dua alam, dua Tuhan ini. Kalau dua Tuhan itu berselisih pendapat, berkelahi dia. Mungkin ada alam semesta, tidak akan terwujud alam semesta. Kapan dia mewujudkan alam semesta lagi dia berkelahi? Ya atau tidak? Dia Tuhannya sama-sama kuat enggak dia tadi? Tuhannya sama-sama kuat enggak? Iyalah, karena Tuhan itu konsepnya tadi punya kekuasaan yang mutlak. Berarti Tuhan satu dengan Tuhan dua, namanya Tuhan itu sama kuat ya? Sama. Kalau orang yang sama kuat berkelahi lama atau tidak? Ada menang-menangnya? Ada menang-menangnya? Enggak. Kalau sama-sama kuat ada menang-menangnya? Enggak. Nah, kalau Tuhan itu dua, ketika keduanya itu berselisih pendapat, maka akan terjadi perkelahian yang menyebabkan tidak akan ada alam semesta. Kapan Tuhan itu mewujudkan alam semesta? Sedangkan kenyataannya sekarang alam semesta ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak dua. Tuhan itu esa. Misalnya bisa dipahami? Itu dalil bahwa Allah itu bersifat wahdani. Kita simpulkan. Satu, ada makna sifat, ada dalil. Ya enggak? Ada makna, ada dalil. Makna sifat wahdaniyah terbagi menjadi tiga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, dan wahdaniyah pada af'al atau perbuatan. Nah, maka dalilnya yang tadi. Kalau Tuhan itu dua, apa dalil wahdaniyah? Adanya alam semesta. Karena kalau Tuhan itu dua, niscaya alam semesta pasti tidak ada. Buat aja dalilnya. Dalilnya adalah adanya alam semesta. Mungkin itu saja barangkali. Untuk kedepannya, anak-anak Ustadz tolong dibawa kitabnya masing-masing. Bisa dipahami? Mungkin itu saja. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.